Buat beliau puas. Beliau tertarik dengan yang namanya dunia networking. Beliau melihat satu peluang yang luar biasa pada dunia networking. Apa yang beliau lihat? Yaitu percepatan. Beliau sukses pada usahanya terdahulu, tapi beliau melihat satu titik yang luar biasa. Untuk mencapai satu percepatan dalam kesuksesan, berikan sambutan yang paling meriah kepada Komisaris True Life Empire, Mr. Tony Bule. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Perkenalkan mungkin bagi yang belum kenal ya, nama saya Tommy Budi. Oh iya, oke. Bentar ya. Oke, ya. Perkenalkan nama saya Tommy Budi. Saat ini memang saya menjabat sebagai komisaris. Ya, kalau komisaris utama itu ada di Malaysia, beliau itu juga yang supply produk-produk kita. Kalau saya sebagai komisaris kedua, tugas saya buat pengembangan company ini, kapalnya mau dibawa kemana. Nah, ini juga yang saya akan bercerita kepada teman-teman semua. Ya, jadi saya sekilas dulu lah cerita background saya. Kalau background saya itu dulu saya tuh zaman kerja ya, sampai tahun 2014 itu saya di bank. Ya, jadi jasa keuangan itu udah biasa lah buat bidang saya. Lulus 2014 itu saya punya PT sendiri. Ya, 3 kali gonta-ganti bidang sampai pada tahun 2018 itu mulai berasa enak PT saya. Ya, terus hanya apa boleh dikata waktu itu saya ingat kecil sih ya, maksudnya omset, bukan omset perputaran itu nggak terlalu besar lah, tapi 2020 tuh saya ingat itu saya udah canangkan mau 10 M per 3 bulan gitu ya. Jadi kalau 2019 itu per 3 bulan sekitar 5 M-an muternya ya, itu udah lumayan buat saya sendiri, buat hidup di Jakarta udah oke lah. Tapi 2020 itu udah saya canangkan saya akan mengembangkan sampai 10 M per 3 bulan. Ternyata apa boleh dikata kita sama-sama tahu pandemi dimulai ya, dan ternyata singkat cerita adalah perusahaan saya bankrupt. Bukan bankrupt ya, saya tutup sih tepatnya lah gitu, karena pandemi mau apa juga. Dulu spesialisnya itu setup ruang meeting sebenarnya, speaker, TV, ya kayak begini lah. Nah pas pandemi siapa yang meeting gitu kan, semua pada pakai Zoom. Tapi disitulah berkat buat saya pribadi, saya jadi belajar tentang networking. Nah itulah yang bikin saya akhirnya mencintai dan bisa berada di depan Bapak Ibu sekalian. Ketika pandemi selesai, ya mungkin saya bisa lanjutkan ya, tapi saya hanya berpikir bahwa networking ini adalah percepatan yang luar biasa ya. Jadi saya akan tetap berada di dunia networking, saya udah putuskan seperti itu. Dan bersyukur ya hari ini saya bisa membawa sebuah perusahaan networking untuk memiliki visi yang jangka panjang seperti itu ya, berkat pengalaman sebelumnya. Oke, singkat cerita yang next ya. Nah ini grand design. Jadi kalau tadi saya udah bilang ya, ditugasin bawa kapal, hari ini saya mau bercerita tentang mimpi saya sekilas tentang grand design ini. Karena di dunia networking pun setelah saya selamin, saya ternyata banyak bertemu ya dengan leader-leader yang sukses. Tetapi ternyata masih mencari perusahaan dan jatuh kembali. Itu yang mungkin teman-teman di sini yang udah berkecimpung di dunia networking lama itu paham lah apa yang saya maksudkan. Ya. Jadi di sini nih teman-teman adalah orang-orang inti. TLE ini sudah menerapkan 3 ya. Jadi 3 acara besar. Yang pertama core leader bagi saya. Core leader itu adalah leader-leader yang inti, yang paling awal ada sekitar 20-an sampai 25 orang ya.
itu yang membawa teman-teman berada di sini juga. Jadi dari core leader ini kita mulai masuk ke core team. Ya, kalau networking kan namanya duplikasi ya. Itu penting sekali. Jadi di sini udah mulai acara yang kalau acara kedua tadi ya, peresmian office sudah kita lalui juga, bersyukur lancar semuanya. Yang ketiga adalah core team. Nah, di sini ini udah saya pernah cerita ke core leader, tapi di sini saya mau menerapkan selanjutnya ke leader-leader yang dibawa oleh tim-tim yang dibawa oleh core leader tersebut ya, supaya paham visi company tele ini kita mau dibawa kemana. Ada company-company di luar sana yang mungkin hanya sekedar ya udah pokoknya kita jual produk, jual MP, ya sudah jalanin aja gitu loh. Tapi kalau bagi saya, karena memang saya pernah berkecimpung di dunia bisnis, saya tahu lah nggak mungkin saya bisa punya bisnis tanpa ada pengembangan ke depannya. Nah, dasar kenapa Grand Design ini muncul itu supaya ya jangan sampai leader-leader di sini nasibnya sama seperti leader-leader tempat lain ya. Mungkin ada dia pernah jadi leader gede, tapi hari ini masih mencari pekerjaan atau berkecimpung di dunia networking. Tanda kutip mungkin, wah saya bekas leader gede, minta supportnya dong pak. Loh kalau leader gede kan udah punya duit, ngapain minta support gitu kan? Ya, saya bukan ngecilin mereka ya teman-teman, tapi saya mau mengajarkan teman-teman nih supaya punya goal, punya visi juga bersama-sama dengan kita. Ya kalau ini sih rencana saya ya. Nanti ke depan kita ada punya factory, cafe, terus human development center ya Pak Gembong yang bawa koperasi, perumahan. Tapi ini kan sekedar gambar Grand Design. Tujuannya itu bukan buat company. Kalau teman-teman perhatikan ya, banyak mungkin MLM yang ada yang bangun gedung, tapi ya itu punya bosnya. Oke, sekarang saya begini kasih perumpamaan. Yang core leader yuk 6 orang maju, yang merasa di core leader boleh bantu saya ke depan, silakan. Pak Eki, Bunda Tati, siapa? Ayo 6 orang. Ayo yang merasa core leader, yang ada di core leader 6 orang saja saya butuh. Oke, Bu Dewi, Bunda Tati, Pak Ludi, Bro Eki 4. Wah, Cisusan sama Bunda Yuli boleh. Yuk. Nah ini saya mau kasih perumpamaan sedikit ya teman-teman, supaya teman-teman paham visinya seperti apa ke depan. Ayo, Cici cantik. Oh ya dah, oke lah Pak Hartono, siap. Ya sini ya. Oke, kita maju ya ke depan sini ya. Oke, sini ya bagi-bagi. Nah ini teman-teman, ini adalah core leader yang bakalan sukses. Amin. Ya. Jadi yang pertama akan sukses di tele udah pasti core leader duluan. Betul? Setuju ya sampai sini? Dimana teman abis itu core leader membawa teman-teman sebagai timnya. Berarti selanjutnya setelah mereka sukses, jatah siapa? Jatah kita semua ya yang berada di ruangan ini. Oke. Tapi ketika di networking kita akan ngumpulin uang. Berjalan ya. Itu ketika masing-masing ya, kayak Bunda Yuli, Bunda Tati, Bu Dewi, Pak Ludi, Pak Hartono, sama Bro Eki ini punya MM-an ya, nggak usah deh nanti ada Grand Design, kita cukup ngomong punya 1 M aja. Nah mungkin dari mereka akan berpikiran membuka bisnis sampingan, betul? Tapi oke, anggap aja Bunda Yuli buka coffee shop ya, tadi ya buka coffee shop, Bunda tadi buka restoran, ini buka toko baju, Pak Ludi buka toko mainan, Ko Hartono jual beli rumah, duitnya samping. Pak, diskotik. Luar biasa. Cita-cita Pak kita ternyata saya mau tahu loh, buka diskotik ya. Nah, tapi masalahnya begini teman-teman. Ketika mereka berjalan sendiri ya, contoh ya tadi ya, nih misalnya, jadi bisa jadi ada yang gagal, ada yang berhasil. Contoh Pak Lugi buka toko mainan, nggak laku. Ini udah saya lihat. Jadi beberapa leader tuh mereka spend money, tapi ternyata pengalaman bisnisnya beda ya, karena di networking sama bisnis ini berbeda sekali teman-teman. Belum tentu kita sukses di networking itu kita bisa sukses di bisnis. Betul.
Betul. Saya aja pun butuh 2013 saya start, 2018 saya baru bisa icip sekitar 50 juta per bulan waktu itu ya. Kalau nggak dimakan pandemi waktu itu harusnya udah 100 juta per bulan di tahun 2020. Nah itu pun saya butuh 5 tahun. Tapi contoh nih Pak Ludi buka toko mainan, ternyata pengalamannya kurang, terus duitnya habis, gagal. Oke, mundur, berarti dia gagal satu. Contoh ya, ini contoh. Nah ini tadi juga Bunda Tati buka mainan, ternyata karyawannya nakal. Ya saya mah dibohongin karyawan mah udah sering lah dulu lah. Ada saya kirim barang, tahu-tahu tokonya hilang. Ya, dia buka toko mainan, dia kirim ke orang, orangnya kabur, modalnya habis. Berarti dia mundur lagi ya, mundur kan? Oke. Nah kebetulan Bunda Yuli buka restoran, oke restorannya rame, bagus, jalan terus. Tadi buka apa ya? Oh kafe, contoh ya, oke. Oh balik. Ya udah, apapun yang pokoknya Bu Dewi lancar. Nah terakhir tadi ya ini lah, bisa Bu Eki buka diskotik ya, gitu. Ya kurang setoran dikerjain sama itu, gagal juga, mundur dong ya kan. Nah tapi teman-teman bisa di sini lihat ya, berarti yang maju hanya sisa 3 orang. Nah pertanyaan saya sama Bro Ludi, tahu duit networking banyak ya, habis itu buka bisnis gagal, berarti kembali kemana lagi? Nol. Networking Paham teman-teman? Tapi mulainya dari nol, minta support lagi. Nah visi saya oke, itu hanya sekedar contoh. Nah tunggu belum, maju lagi yuk, maju lagi ya. Tapi visi saya adalah menerapkan ini. Kita nih, kenapa saya juga menyukai networking? Karena ya tadi ya, modal, Pak Hadi juga ada ngomong pilar, modal, produk, MP, support system. Nah terakhir itu yang penting itu bagi saya adalah komunitas. Ternyata saya menemukan bahwa di networking itu yang terpenting adalah komunitasnya ya. Jadi apa ya, kalau kayak crowdfunding ya, saya lihat kan memang basicnya jasa keuangan itu. Kalau saya buka perusahaan baru ya, mengumpulkan dana masyarakat, percaya nggak sih kira-kira orang kepada saya? Belum tentu saya sukses. Nah tapi disinilah saya yakin punya komunitasnya. Jadi visi saya ke depan, kapal ini mau dibawa kemana? Nah ini usaha yang akan kita miliki bersama. Tapi di sini kita company akan memandu teman-teman semua supaya dapat uang dulu ya. Habis itu kita akan kerjakan bisnis bersama-sama. Contoh lah tadi mulai lah ya, kalau diskotik gimana ya teman. Tapi oke lah, apapun itu ya, restoran, kafe, toko baju, terutama properti ya. Kalau saya juga pernah nyemplung juga properti semua ya. Jadi anggap aja gini, masing-masing juga punya ide. Nanti kita TLE yang akan menjembataninya. Kalau misalnya Pak Eki punya 1M, Pak Hartono punya 1M dari hasil TLE ya, Pak Budi punya 1M, semua ini punya 1M, berarti ada 6M kan? Oke, terus saya bikin perumahan, saya bikin restoran, saya bikin itu, masing-masing nyumbang pokoknya ya udah nih 200 juta buat restoran ya, 200 juta udah oke. Kan terkumpul 1,2, bisa nggak saya buka restoran? Bisa ya, oke lanjut. Terus saya mau bikin ke perumahan, jangan yang gede-gede deh, rumah kecil. Kumpulin nanti ada 50 leader yang di sini, ya kan? Masing-masing udah punya 200 kali 50 itu berapa? 10M. Bisa nggak bikin perumahan kecil? Bangun jual yang 500 juta. Pokoknya kita jual cepat aja gitu ya. Paham ya? Jadi nanti adalah ketika bisnis berjalan, anggap aja ini toko mainan lagi lah ya tadi ya. Nah, misalnya ya. Jadi misalnya ketika kita udah ngumpulin toko mainan 100, oke, jadi bukan toko mainannya gagal. Kira-kira Pak Ludi mundur nggak kembali ke dunia networking ketika bergabung bersama kita? Dia hanya menyisikannya sedikit teman-teman, ya hanya 200 juta. Berarti masih sisa kan DKM. Jadi di sini saya memang mau membawa ke diversifikasi bisnis.